Taubat itu wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib setiap kita melakukan dosa. Penyesalan itu indikator utama seseorang sudah atau sedang bertobat. Ada yang jamin setelah sholat kolbunya nggak lalai kepada Allah, kan enggak? Merasa lebih baik daripada orang lain dalam hal apa saja, itu kibir, sombong, dan itu harus ditobatkan. Itu at-taubah, ya. At-taubah itu dia bagi kemudian jadi tiga syarat. Tapi sebelum dia menyebutkan syaratnya, Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Orang awam mengira baca istighfar itu sunnat. Taubat itu dianjurkan. Bukan. Taubat itu wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib setiap kita melakukan dosa. Ayatnya jelas sekali, ayyuhallazina amanu tubu ilallah, ya. Taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Berarti itu wajib, ya. Taubat yang nasuha. Lalu dibagi. Dosa itu terbagi dua. Ada dosa antara hamba dan Allah. Ada dosa antara hamba dan makhluk. Kalau dosanya antara hamba dan Allah, maka cukup melakukan tiga hal. Pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Menghentikan maksiat. Itu sudah bagian dari tobat. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Menyesali perbuatannya. Ini yang disebut muhasabah. Dan ini biasanya dibimbing oleh seseorang. Biasanya kalau ada orang yang membimbing kita, berarti lebih enak. Jadi ketika kita dibimbing, ada namanya talqin istighfar. Istighfar itu dibimbing per anggota tubuh. Astagfirullah, ada dosa mata, dosa telinga, itu bisa bikin air mata berlinang, ya. Dalam hadis dikatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu indikator utama seseorang sudah atau sedang bertobat. Jadi kalau ada orang gampang nangis, nah itu bukan karena hatinya bersih, tapi karena dia merasa hatinya kotor. Nah, jadi GR dulu. Karena kita merasa kita kotor, maka kita nangis. Ya. Yang ketiga, kalau dosanya masih kepada Allah, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Bertekad untuk tidak kembali. Bukan berarti dijamin tidak kembali. Itu dua hal yang berbeda. Apakah kalau orang tobat hari ini, besok dijamin dia nggak maksiat? Nggak tahu juga. Yang penting sekarang dia berniat dulu tidak kembali. Kalau besok takdirnya dia maksiat lagi, ya dia tobat lagi. Gitu. Ini berbeda dengan pemahaman banyak dai dulu. Kalau kamu tahu berapa dai, tobat cukup sekali. Ya. Bukan tobat cukup sekali ya. Setelah tobat tidak ada lagi maksiat, maka nggak boleh tobat sambalado. Tahu sambalado, Pak John? Pak John makan waktu di Jambi ada sambalado nggak? Pedes, tapi nggak kapok, malah diulang kan gitu. Itu ilustrasi yang sebenarnya saya yakin itu bukan dari Allah, tapi dari iblis. Akhirnya orang-orang ngomong, ya sudah nanti aja tobatnya kalau udah tua. Itu cara iblis ngomong, kamu nanti aja tobatnya. Karena sekali tobat jangan maksiat lagi. Bukan begitu pemahamannya. Kalau sudah tobat, besok itu urusan Allah lagi.
Kalau terjebak maksiat lagi, tobat lagi. Gitu aja. Yang penting jangan niat maksiat. Jadi maksud beliau ini, setelah bertobat, tidak niat maksiat lagi. Cuma siapa yang tahu takdir kita masa depan? Kan gak ada yang tahu. Nah, disinilah kita belajar untuk hati-hati. Kita nih ngelihat ada orang maksiat sekarang. Kita jijik ngelihat dia maksiat. Tunggu aja, nanti kita yang maksiat. Jadi jangan pernah jijik ngelihat orang-orang maksiat. Menghina orang yang maksiat, itu berbahaya itu. Jadi yang nomor 3 itu boleh diartikan niat tidak maksiat lagi. Allah itu kan tawwab, maha menerima taubat yang berulang-ulang, bukan taib. Berarti kalau keliru lagi, ya tobat lagi. Keliru lagi, tobat lagi. Seperti itu. Oh ini dong main-main. Bukan main-main. Kita nggak tahu masa depan kita. Ada yang bisa jamin setelah pengajian ini matanya nggak maksiat. Kan nggak ada. Ada yang jamin setelah sholat kolbunya nggak lalai kepada Allah. Kan nggak. Bagi saya, satu nafas lupa kepada Allah itu maksiat. Mungkin kalau bagi kebanyakan orang maksiat itu ngambil punya orang, ya kayak gitu lah ya, maksiat zahir. Enggak, maksiat itu jelas di Quran. Allah bilang, Allah mengatakan uzkurullah zikran katsira. Zikir banyak-banyak, kita zikirnya dikit. Berarti kita sudah maksiat. Maksiat itu artinya durhaka. Allah bilang zikir yang banyak, kita zikir sedikit. Itu sudah durhaka sudah, ya. Wa in kanatil ma'siyatu ta'allaq bi adamihi fa syurutuha arba'ah. Kalau berkaitan dengan manusia, jadi kita ini dosanya melibatkan manusia, menyakiti orang atau mengambil hak orang. Maka ditambah 3, ditambah 1 lagi, 4. Mengembalikan haknya jika itu kita mengambil haknya, dan yang kedua satu paket itu ya, mengambilkan haknya dan minta ridho kepadanya. Nah itu yang paling penting ya. Kalau orangnya kita omongin, kita gibahin, istahallahu, minta supaya dia memaafkan. Wah ini dosa ngomongin orang banyak banget ya. Kalau mencaci haddu qazaf, jika kita pernah memfitnahnya, maka harus meminta maafnya. Jika menggibahnya, meminta halal darinya. Wajibu ayyatuba min jami'i dzunub fa in taba min ba'daha sahat taubatuhu inda ahli al-haq. Ya. Kalau orang tobat, ini tobat maksiat itu kan banyak. Kalau dia tobat cuma separuh maksiat, ya separuhnya diampuni, separuhnya enggak. Itu disebutkan di sini. Dalil mengenai tentang taubat ini sangat banyak. Nah, jadi salah satu metodologi Imam Nawawi, beliau nukil ayat terus hadis. Ayat dulu baru hadis ya. Ayat pertama yang dinukil banyak sekali kata beliau ayat tentang taubat, tapi diringkas cuma jadi 3. Ayat yang pertama surat An-Nur ayat 31 ya. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang beriman semuanya. Ya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dalam tradisi ahli rohani, orang tidak akan mendapatkan kesuksesan qalbu rohani kecuali dia mulai melalui pintu taubat. Ini ayatnya. Jadi taubat itu babul falah, pintu kesuksesan rohani. Maksudnya gini, taubat itu sama kayak bersih-bersih. Kita punya baju kotor,
dipakai dulu atau dibersihin? Kalau kita punya baju, ya dibersihin dulu baru dipakai. Kita mau masuk rumah, kaki kita kotor, langsung masuk atau dibersihin dulu kakinya? Dibersihin dulu kakinya, itu yang disebut taubat. Kalau kotor di kaki, kaki yang dibersihin. Kita mau masuk masjid, tapi lagi junub, mandi nggak? Itulah yang disebut dengan taubat. Jadi at-taubatu babul falah. Taubat itu awal dari kesuksesan rohani. Jadi orang kalau tidak mulai dari taubat, apa yang terjadi? Jika dia beragama, misalnya tadi dia orang awam nih. Orang awam hijrah, kan sekarang lagi tren namanya hijrah. Taubat. Kalau dia tidak taubat dari kolbunya yang bermaksiat, kolbu itu ada dosa. Ada orang hijrah cuma pekerjaan doang. Hijrah dari pekerjaan bank, hijrah dari rentenir, itu hijrah zahir doang. Ada yang hijrah cuma dari jilbab menjadi pakai jilbab, dari pakai celana ke pakai sarung gitu, atau celana di bawah kaki menjadi jingkrang. Itu baru zahir. Dari tidak berjenggot jadi berjenggot, itu baru zahir, nggak ada efek kepada rohani. Yang ditobatkan harus semuanya, itu kata Imam Nawawi tadi. Maka wa tubu ilallahi jami'a, ini juga bisa berarti jami'an, ini bisa berarti tobatnya utuh atau orang berimannya utuh. Jadi tobatnya zahir batin. Misalnya kita pernah sombong, sombongnya ditobatkan. Ya Allah, aku sombong, ampuni sombongku. Pernah sombong nggak? Pasti pernah sombong. Nggak ada manusia nggak pernah sombong. Saya aja pernah sombong. Ya. Orang ngaji kitab ini, ngerasa lebih pinter dari orang, itu paling bahaya itu. Pernah ngerasa lebih suci dari orang nggak? Pasti. Ngerasa lebih banyak wirid dari orang? Pasti pernah. Ya. Merasa lebih baik daripada orang lain dalam hal apa saja, itu kibir, sombong. Dan itu harus ditobatkan, harus diikrarkan. Ya Allah, aku sombong, aku pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kita berbaris di sini satu saf, terus perasaan kita merasa lebih benar dari orang samping, udah itu sombong, harus ditobatkan itu. Kalau enggak, apa yang terjadi? Kalau dia hijrah dari orang biasa kemudian menjadi berpenampilan soleh, kolbunya belum berubah, apa yang terjadi? Kalau dulu masih awam, sombongnya dengan duit, sombongnya dengan mobil, dengan rumah, sekarang ganti, sombongnya pakai agama. Dia menyombongkan amalannya, dia nyombongin aliran kelompoknya. Makanya ada kelompok nggak mau dengerin kelompok lain, itu kan karena sombong. Ada orang nggak mau dengerin majelis selain majelis yang sepaham dengan dia, itu bagian dari kesombongan sebenarnya. Ya, dan itu lagi banyak sekarang dan dijadikan sebagai tren beragama gaya baru. Ya. Lalu Allah SWT mengatakan, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Mintalah kepada Allah istighfar. Apa beda istighfar dengan taubat? Summa tubu ilaih, lalu taubat. Jadi ada dua, istighfar sama taubat. Apa bedanya? Istighfar itu minta supaya Allah mentipek atau nutup. Ghafara itu artinya satara. Istighfar artinya tolabus sitr, meminta kepada Allah supaya menutup dosa. Kita kalau dulu di bahasa sekolah dulu mungkin, kalau ada tulisan yang salah kita tipek. Nah itu namanya istighfar. Ya Allah, tolong tutup dosaku. Itu istighfar. Istighfar belum tentu tobat.
karena istighfar belum tentu ada penyesalan. Kalau orang minta ampun kepada Allah, belum tentu dia nyesali. Coba lihat anak-anak kalau ngaku salah, minta maaf. Apakah semua orang yang minta maaf bilang, saya nggak bakal kerjain lagi gitu? Kalau dia ngomong begitu berarti dia tobat. Ya, itu beda tobat dengan istighfar. Ya. Lalu ada ayat yang tadi disebutkan surat Tahrim ayat 8, hai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Berdasarkan ayat-ayat ini, at-taubatu wajibatun. Taubat itu wajib setiap kali terjadi maksiat. Ya. Dan saya berpikir kita ini kan maksiat hampir setiap bernafas. Maka sebenarnya amal basic kita adalah taubat itu ya. Jangan mengira taubat itu cuma dari dosa mata yang jelalatan, tangan yang suka nakal. Bukan, itu mah zahir biasa. Tapi taubat yang paling inti adalah kolbu yang bernoda. Ya. Hadis pertama yang beliau tulis. Hadis yang sudah masyhur, pertama dan kedua. Kalau pertama dari Abu Hurairah, kedua dari Al-Aghar bin Yasar. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku minta ampun kepada Allah sehari lebih banyak daripada 70 kali. Kita coba lihat, Nabi punya dosa nggak? Nabi punya dosa? Gimana Pak? Nabi ada dosa nggak? Ada. Maksum. Nabi terpelihara dari dosa. Terus Nabi istighfar dari apa? Istighfar Nabi itu dari apa gitu? Berarti istighfar dan tobat itu bukan karena kita itu berdosa, tapi karena merasa berdosa. Itu bedanya. Nabi Muhammad itu selalu merasa ada kesalahan di hadapan Allah. Kita itu selalu merasa tidak salah. Itu aja bedanya. Maka orang yang dapat nur, warisan dari Nabi Muhammad SAW, dia pasti tidak menyalahkan orang lain jika ada masalah. Dia pasti salahkan dirinya. Nabi Adam diciptakan Allah karena berkah nur itu. Ketika ia terlempar ke muka bumi, dia tidak menyalahkan iblis. Beda dengan iblis. Iblis ketika dia salah, yang dia salahkan siapa? Allah. Bukan dia salahkan Adam, yang salahkan Allah. Ya Allah, bukankah aku ini ciptaanmu? Aku durhakamu ini kan engkau juga yang ciptain. Itu kurang hajarnya iblis itu. Ya. Gimana, kita gitu nggak? Jadi gaya-gaya iblis itu gaya-gaya ngeles. Saya ini kan hamba engkau juga. Ya. Berarti saya maksiatnya engkau yang takdirkan. Nah, berarti dia menyalahkan Allah. Jadi iblis itu tidak hanya menyalahkan manusia, tapi dia juga menyalahkan Allah. Nah, ini yang berbahaya. Maka kalau di komplek kita misalnya ada orang suka nyalahin orang lain, itu udah pewaris iblis sudah. Ya. Gampang aja ya. Lihat di masjid ada kesalahan, terus lempar ke orang, itu iblis tuh dalamnya, harus tobat. Tobat dari karakter iblis. Gitu. Jadi suka melempar kesalahan sendiri kepada orang. Dan itu banyak, di setiap komplek itu ada ya. Di komplek kita ada juga. Di semua tempat itu ada. Tanya aja yang pernah tinggal di komplek mana aja. Itu kejadian. Itu ujian kita bertetangga. Maka saya kalau doa, saya tambahkan Pak. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhi
wa li jirani. Ya Allah ampuni aku, orang tuaku, guruku, tetangga-tetanggaku. Itu kita doa begitu. Kalau saya tambahkan itu. Siapa tahu kita yang salah. Gitu. Ya. Atau emang mereka juga ada salah, kita sama-sama mintain ampun. Itu salah satu doa-doa yang Nabi pernah baca sebenarnya. Ya. Tapi dikumpulkan dalam lafaz-lafaz yang umum. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi istighfar dan taubat 70 kali. Itu dosanya gak ada. Tapi beliau merasa berdosa. Maka dosa itu dibagi 3. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin, ada dosa adab. Dosa sir namanya. Dosa yang zahir, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan. Nah sekarang dosa tangan ini banyak nih, ngetik-ngetik di kerjaannya. Ya, ya itulah, baik di sosial media, di WA, di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu dia main tuh. Itu dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki, semuanya. Kita semuanya adalah tong dosa. Ya. Jadi tong sampah dosa itu kita lah orangnya, kita lah makhluknya. Terus ada dosa batin. Di batin ini tadi saya sebutkan ada dosa sombong, merasa lebih benar dari orang aja udah. Merasa aliran kita lebih benar, udah langsung sombong namanya. Apalagi dosa iri dengki. Pernah iri nggak? Pasti pernah iri. Tetangga begini, tetangga begitu, pasti iri. Apalagi dosa, kalau di kolbu itu ada iri, dengki, kemudian ada dosa riya, beramal karena riya, beramal karena ingin dipuji, ingin dilihat. Jadi beda antara sombong dengan riya tipis. Sombong itu melihat diri, kalau riya melihat amal. Sombong itu merasa diri kita spesial, riya itu merasa amal kita spesial. Nanti tinggal dicek, itu ditungguin setan itu. Kalau ada orang punya jasa di suatu masjid, di suatu komplek, di suatu pesantren, lalu dia tersinggung di tahun kesekian, nanti dia ngomong, kalau bukan karena saya nih, masjid nih nggak jadi. Kalau bukan karena saya nih, komplek ini nggak bener. Kalau bukan karena saya nih, jalan di komplek ini nggak akan ada. Gitu. Kalau ada kalam-kalam begitu, berarti dia sedang memandang perbuatannya. Orang ini disebut riya. Berarti riya memandang amal. Gitu. Tipis ya. Kalau sombong, mandang diri. Ada lagi yang sum'ah. Beda sum'ah sama riya, tipis lagi. Sum'ah itu pamer. Saya pernah cerita ke beberapa teman-teman saya, dulu saya sama istri pulang ke Jawa tuh. Sampai di Jawa Tengah, pas pertigaan kita ditabrak sama truk, dan itu pas di samping saya itu. Kita di tengah, truknya bis kita ditabrak, truknya Masya Allah, truknya kemudian pel. Tiba-tiba ada mak-mak, jadi kita selamat semua, cuma kaget gitu. Lagi enak tidur malam hari bangun, pada shock semua. Ada mak-mak ngomong depan, kalau bukan karena saya sholawat, kalian gak akan selamat. Nah itu sum'ah namanya itu. Ya, orang pawang hujan tuh sering tuh sum'ah deh. Tahu pawang hujan Pak? Taruh orang datang bawa sirih. Kalau kita cukup doa, sholat 2 rakaat doa gitu aja. Kalau Allah kabulkan alhamdulillah, kalau enggak berarti ada yang kurang dari doa kita.
Bisa datang-datang ke dukun bakal pawang-pawang hujan itu. Sholat aja 2 rakaat, minta kepada Allah. Kan Tuhannya kita dengan Tuhannya mereka sama. Allahnya kita dan Allah dia sama. Tapi yakin kita yang beda. Ya. Nabi gak mungkin dosa pertama, gak mungkin dosa kedua. Gak mungkin dosa zahir, gak mungkin dosa batin. Terus Nabi ngerasa dosa mana? Nabi merasa berdosa pada sirnya. Sir itu rahasia dirinya. Nabi itu sering kalau sholat tuh nggak di bumi. Lagi sholat, Allah perjalankan ke langit. Itu lagi sholat tuh. Lagi sholat, Allah perjalankan ke surga. Dan itu sering kita baca dalam hadis. Apa kata beliau? Ra'aituni nafsi, aku melihat diriku fi maqami haza, di tempat berdiriku ini. An-nar wal jannah, surga neraka. Kalau sholat itu kepada Allah saja. Nggak ada iming-imingan surga neraka. Nabi lagi sholat, dibawa jalan-jalan ke surga. Dari situlah Nabi beristighfar. Itu bedanya. Jadi Nabi menganggap munajatnya sempat tersedot oleh perhatian surga dan neraka. Maka dikatakan dalam hadis ini, di hadis kedua ya. Oh bukan, di hadis yang lain. Ada lafaz yang lain, di sini nggak ada. Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain pada kalbuku. Apa arti ghain? Ghain itu ya ghisyawatun nur. Tutupan cahaya yang meliputi kalbu Nabi. Itu cahaya apa? Kalau kalbu kita bercahaya, kita diperlihatkan Allah masa depan, masa lalu, atau surga neraka. Karena ada cahaya, saya bisa ngeliat ke depan. Karena ada cahaya, saya bisa bercermin. Kalau kalbu dikasih cahaya, maka kalbu akan bisa memandang masa depan. Gitu. Kalau kalbu Nabi diberikan pijar, maka kalbu Nabi bisa nyorot ke surga, bisa nyorot ke neraka. Maka jangan heran, Nabi itu diizinkan Allah mengetahui siapa aja yang udah masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu daftarnya udah ada semua. Jadi kita ini sholat pagi-pagi begini, itu Nabi sudah lihat. Sudah lihat, cuma kan banyak yang beliau lihat, beliau nggak sapa lah ya. Uridat alayya a'malu ummati. Amal umatku diperlihatkan kepadaku. Nah, kita lagi duduk-duduk mengkaji hadis beliau, itu Nabi sudah diperlihatkan. Kira-kira kalau Nabi sudah lihat gimana Pak? Ada kita di situ. Boleh GR nggak? Nggak boleh GR. Yang ada syukur, alhamdulillah kita dipilih masuk ke dalamnya. Itu aja yang kita syukuri. Bapak Ibu, kita senang nggak kalau ada anak, teman, atau murid kita ngaku salah? Senang nggak? Anak kita salah terus dia ngaku. Atau teman kita salah, dia ngaku salah. Senang nggak? Jika kita senang, maka Allah lebih sempurna senangnya. Disebutkan dalam hadis ketiga dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya sebutan Abu Hamzah. Dia pernah berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun tidak digaji. Ada orang melayani kita, ya, tanpa digaji. Kalau ada dia pewaris Anas bin Malik, ya. Dan itu dia nanti dikumpulkan di surga bersama Anas bin Ibn Malik. Dan itu ring satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Presiden punya pembantu, pembantunya itu menteri. Itu ring satunya. Kira-kira begitu modelnya. Anas bin Malik ini ring satunya Rasulullah. Kalau di kitab disebut Khadimur Rasul. Kalau saya nyebutnya Sayyidul Khuddamir Rasul. Penghulu, pemimpin para pelayan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi?
Kata Anas, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku, Lallahu afrah bitaubati abdi min ahadikum saqata ala bahirihi wa qad adallahu fi ardi fala. Allah itu sangat senang jika ada orang bertobat. Bahkan lebih senang kehilangan motor, kehilangan kendaraan, lalu kendaraannya ketemu. Dulu kan kendaraannya onta. Kalau barusan saya sebut apa? Motor. Motor kita hilang, tahu-tahu ketemu, senang nggak? Duit hilang, tahu-tahu ketemu, pasti senang sekali. Di zaman itu dulu ada orang disebutkan seorang laki-laki, dia safar sendiri. Kelelahan, lalu dia duduk di sebuah pohon. Onta itu kan nggak perlu diikat. Onta itu cukup ditaruh, ikatannya itu cuma dicantol aja. Kalau ada pelepah kurma itu kan ada yang sudah dipotong, cantolnya di situ. Dia nggak akan lari. Tapi kali ini ontaknya lari. Dia di tengah padang pasir, bingung mau kemana dan bagaimana caranya. Dicari-cari, udah bolak-balik, udah ganti pohon, kelelahan, lalu dia kemudian kembali ke tempat pertama. Karena lelah, dia tidur. Di saat bangun tidur, otaknya tuh jilat-jilatin dia, gini-gini. Maka dia bangun. Di saat dia bangun, digirang. Apa kata orang ini? Ya Allah, anta abdi, ana rabbuka. Kembali ke masjid. Saking girangnya, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Padahal yang benar gimana? Ya Allah, akulah hambamu, engkau benar-benar Tuhanku. Tapi kembali ke dia, saking girangnya, ya Rabb, anta abdi, wa ana rabbuka. Itu kisahnya disebut di sini, Pak. Kita ringkas saja ya. Karena kalau dibacain Arabnya, cocoknya di pesantren. Dibaca atu-atu, diterjemahin. Nah, kalau di pesantren An-Najah, jamaahnya bisa kitab Latin, bukan kitab gundul. Itu terjadi. Girangnya bukan main, sampai dia salah sebut. Ada orang begitu? Banyak orang begitu. Kalau dalam tradisi al-zikir disebut syatahat. Syatahat itu saking girangnya, maka kau balik-balik ngomongnya. Tapi banyak orang gak paham, dikira itu dia ngerasa Tuhan. Dia ngerasa Tuhan gak? Enggak, dia panggil ya Allah. Engkau hambaku, aku Rabb. Kosakatanya kebalik. Jadi orang bahagia, orang marah, itu kestabilan kosakatanya itu bermasalah itu. Ya. Hadis berikut ya. Innallaha, ini jam berapa Pak? Apa jam saya yang salah? Oh bener ya. Kok jam 5 aja nih? Lama amat ya rasanya waktu. Apa saya kurang menikmati Pak? Kelelahan kali ya, mohon maaf. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tobat itu tidak mesti malam hari, nggak mesti depan kiai. Ini perbedaan agama Islam dengan agama lain. Di agama lain, tobat itu harus ada pengakuan di depan pemimpin agamanya, agama tertentu ya. Tapi dalam Islam, siapa saja bisa bertobat kapan saja. Siapa saja boleh dapat bertobat kapan saja. Coba kita lihat. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah yabsut yadah. Allah mengembangkan, melepaskan yadnya. Yad itu secara harfiah artinya tangan. Tapi kita kan nggak boleh membayangkan tangan begini.
Terus apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita mau memaafkan orang, kita unjukin tangan nggak? Aduh, gue maafin lo gitu ya. Ya nggak? Nabi lagi berbicara dengan manusia. Nabi ibaratkan sebagaimana manusia itu kalau maafin orang manusia itu menjulurkan tangannya untuk menerima ungkapan maaf dari orang. Kira-kira Allah diilustrasikan begitu. Baik siang musii'un nahar, orang yang bermaksiat di siang hari, ataupun musii'ul lail, orang yang bermaksiat di siang hari. Jadi nggak usah diundur-undur gitu maksudnya. Sampai terbit matahari di bagian barat. Barat sono ya. Setiap manusia mengalaminya dengan sakarat. Sakarat itu berarti matahari sudah di barat. Tapi secara harfiah nanti kejadiannya sebelum kiamat. Kiamat kubro. Mati itu kan kiamat sugro. Ada makna lain dari maksiat siang dan malam. Bagi Imam Ibn Arabi, maksiat siang itu maksiat ketika engkau merasa dilihat manusia. Maksiat malam itu walaupun di siang hari, tapi engkau bisa melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya malam. Jadi maksiat yang zahir, yang ada kelihatan di depan manusia, ada maksiat yang kita lakukan diam-diam, itu malam. Allah memberikan maafnya sama. Kapanpun kita kembali, Allah terima. Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang tobat sebelum terbit matahari dari barat, maksudnya sebelum dia sakaratul maut, maka tobatnya diterima. Innallaha yaqbilu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sama ya. Jadi ini penjelasan makna hadis tadi. Selama belum sakaratul maut, maka taubat diterima. Wah, hadisnya panjang dia. Cukup dulu lah. Tadi ada tiga dosa, Pak. Yang paling penting. Dosa zahir, dosa batin, dosa sir. Nabi itu tidak mungkin dosa pertama, kedua. Tapi merasa dirinya punya dosa sir. Dosa sir ini maksudnya ke adab. Masuknya ke adab. Nabi itu merasa tidak sopan. Nabi Nuh itu enggak dosa. Wajar udah 950 tahun dakwah, dicuekin sama kaumnya, malah dipipisi, itu kapalnya. Apalagi Nabi Ibrahim enggak dosa ketika berbicara berbohong tanda kutip. Tapi dia merasa berdosa. Nah, inilah beda Nabi sama kita. Kita dosa tidak merasa, Nabi tidak bermaksiat, tapi merasa bermaksiat. Nah, itu maksudnya ke bab adab. Kalau kita sudah masuk ke bab itu, berarti orang ini pewaris Nabi. Tapi kalau baru di bab pertama, kedua, orangnya disebut mukmin aja. Tobat dari zahir, mukmin biasa. Tobat dari sebatin, ini wali, awal kewalian. Tapi dosa, adab, itu adalah wali-wali besar, arifin billah. Ya, barangkali itu Bapak Ibu. Cukup Pak Haji? Udah ya? Sampai jam berapa tuh? Syuruknya jam berapa? 5:30. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Langsung bilang nggak ada aja Pak.
Beres, cukup. Cukup dulu lah ya. Bapak Ibu yang berkahan Allah, semoga kita dijadikan orang yang bertobat. Nanti ada beberapa hadis mengenai tobat ini dan sangat indah kisah-kisahnya. Nanti kita hikayatkan dengan hikayat yang cocok dengan bahasa Indonesia insya Allah. Semoga Allah menerima tobat kita. Jangan pernah undur, jangan pernah merasa suci. Menjadilah orang yang selalu merasa ada maksiat kepada Allah, sehingga kita doyan bertobat. Ja'alana Allah minat tawabin wa ja'alna minat tawabin al-mutatahhirin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tawabin dan mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.